إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daifung Allah Subhanahu wa taala rilalana surah Al-Baqarah ayat ke-48, wattaqu yawman, dan takutlah kalian yawman, terhadap hari. Hari yang dimaksud di sini yaitu hari kiamat. Hendaknya kalian takut ketika kemudian hari itu tiba, hari kiamat. Dan hari ini pasti terjadi. Maka ingatlah terhadap semua yang Allah perintahkan kepada kalian. Sejauh mana kalian telah melaksanakannya? Takutlah kalian terhadap datangnya hari kiamat, mengingatkan kita terhadap semua perintah Allah, apakah telah kita laksanakan atau tidak. Salat, nah perintahi pun Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Pepoge bate tak pasili nereng yewe sempajange. Puasa, zakat, haji ketika kita mampu. Begitu pula adab dan akhlak. Hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ingat semua larangan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita menghindari larangan tersebut. Hal-hal yang Allah haramkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riba, bagaimana kita menjauhinya? Khamar, minuman keras, bagaimana kita menjauhinya? Harta-harta yang haram dan adab-adab yang tidak boleh kita lakukan selaku atau sebagai seorang muslim. Sejauh mana kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah akan datang hari, dan itu adalah hari akhir. Hari tidak bisa lagi kita melakukan amal. Pada saat itu puncak penyesalan. Semua amal-amal yang kemudian yang Allah perintahkan dulu, barulah kemudian muncul pada saat itu harapan demi harapan untuk kemudian kita kembali pada hari-hari sebelumnya. Wattaqu yawman, Allah memang telah ingatkan, takutlah kalian akan datangnya hari la tajzi nafsun an nafsin, di mana tidak ada orang yang bisa membela satu sama lain. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa membela jiwa yang lain, syai'an sedikit pun. Maka deyewe anakku tidak berlaku lagi. Ini adalah istriku, tidak berlaku lagi. Ini adalah suamiku misalnya, tidak berlaku. Ini adalah orang tuaku, tidak berlaku. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abina Sulaimana, tomatuanna, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan istri dan anak-anaknya.
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang punya urusan, sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang ini telah melakukan ini, yang ini telah menganiaya ini, yang ini telah melaksanakan apa-apa yang Allah haramkan baginya. Pada saat itu hari kiamat dia sibuk mempertanggungjawabkan semua apa yang dia pernah lakukan. Maka di dunia ini sebenarnya orang yang paling harus kita perhatikan ali tak metu diri kita sendiri. Adapun orang lain pura bialeta. Nanti setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baru kemudian kita melihat orang lain. Yanatuna kadahum Allah subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum, peliharalah, jagalah diri kalian. Napa makada wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hukumnya, makruh hukumnya kita mendahulukan orang dalam kebaikan sementara kita melupakan diri kita sendiri. Kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang kepada kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Akan datang hari di mana tidak ada orang yang bisa membela orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada syafaat nanti di hari kemudian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sembarang orang yang beriman tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Apalagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Namo makadaki panrita anak-anak narekota matuanna melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mapalepe-palepe, mempercayai ini dan itu, memelihara, mapiara dia sengin bocok-bocok. Namo makadaki pakapala 30 juz anak-anak, panrita anak-anak, tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Namo maka dan apalak mana sininna perela duange yoro anakna, tidak bisa dikabulkan doanya untuk orang tuanya. Sesuatu yang Allah telah beri hijab dan tidak mungkin tersingkap antara doa orang yang beriman dan saleh mendoakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko ta cerinnai aleta, ta cerinnai to matuatta, tak carinnai anak tak. Perhatikan hal-hal yang bisa menyebabkan semua hal-hal atau kecintaan-kecintaan ini tidak akan bermanfaat nanti di hari kemudian, dan puncaknya itu adalah apa duangelo rupang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan begitu pula sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik tidak bisa memberikan syafaat kepada selainnya. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adal. Dan di hari kemudian, di hari kiamat, tidak ada lagi tebusan-tebusan bahwa saya punya harta akan menebusnya, tidak akan bisa. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir dan mereka meninggal di atas kekufuran. Jangan bayangkan maka daerah dia senge kafir, maka ada orang-orang yang hanya meninggal bukan di atas agama Islam, meninggal di atas kesyirikan, di atas keyakinan bahwa ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda ini bisa menyembuhkan, batu-batu ini bisa mendatangkan rezeki, kayu-kayu yang seperti ini bisa menangkal dari bahaya, atau bisa memberikan wibawa dengan keyakinan seperti itu, dan meninggal di atas keyakinan itu, maka meninggal di atas kesyirikan. Jadi jangan kita bayangkan bahwa orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran maka dia itu ya selemoka. Cek bagaimana, perhatikan bagaimana, apakah kita di atas agama dan akidah tauhid yang benar atau tidak.
Sebab falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard zahaban, maka tidak akan pernah diterima tebusan baginya walau iftadabi, walaupun sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas untuk menebus orang-orang yang meninggal di atas kekafiran, tidak akan pernah menebus dirinya. Ya kita carinai aleta, ta carinai keluarga tak, mulai sekarang terapkan, ajarkan yang namanya tauhid, apa sewangi loru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'khadhu minha adal. Makanya mulai sekarang kalau kita memiliki harta dan kita ingin harta itu bermanfaat untuk kita, tapi kirikime menialeta, jangan menunggu kemudian wija-wijata makada nasumbang amoromatu orang paraku napatama amoromatu di masjid orang paraku. Tidak usah berharap kepada keturunan kita. Idi tacarinai aleta dengan harta yang kita telah hasilkan dengan susah payah, maka yang paling berhak menikmati harta tersebut di dunia dan di akhirat idi aleta yang mengumpulkan harta tersebut dengan waktu, tenaga dan sebagainya. Yana tunakada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah harta kalian detona na yamananna, bukan semuanya, mimma sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian itu kematian. Wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kemudian pada saat itu barulah dia berdoa, ya Allah, tunda sedikit kematianku, sedikit saja. Fa as-saddaq, saya mau bersedekah. Wa akum minas salihin, lokama sempajang, saya ingin jadi orang yang saleh, saya ingin jadi orang yang baik. Ya Allah, tangguhkan kematian saya walaupun sejenak. Falan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menangguhkan, menunda kematian seseorang kalau ajalnya telah tiba. Wala yu'khadhu minha adal wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong, tidak akan diberikan pertolongan kepada mereka. Dan yang memberikan pertolongan di hari kemudian hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap maka daloka na tolong Allah ta'ala kalau kemudian kita ini termasuk orang-orang yang membenci Allah ta'ala. Engkau mau cerita maka benci Allah ta'ala ditolongi matur surmunrin Allah ta'ala. Tidak mungkin. Orang-orang yang menyekutukan Allah mapaduai, dia meyakini bahwa ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian orang-orang yang seperti ini akan ditolong oleh Allah di hari kemudian, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan membenamkan dan mengekalkan dia di dalam neraka. Membahas tentang kesyirikan bukan berarti bahwa kita menuduh orang itu syirik. Membahas tentang perkara-perkara yang Allah haramkan bukan berarti kita sedang menuduh orang-orang itu melakukan perkara yang haram. Ini adalah agama, disampaikan sesuai dengan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narek Allah ta'ala apa tiruang, alhamdulillah kemudian kita bisa mengikuti petunjuk tersebut. Tapi kalau kemudian tidak, maka sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan dengan amanah dari Al-Quran dan hadis purana pigauni kewajiban yang harus dia lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanatu setiap kali kita salat,
Ini untuk mengingatkan agar kemudian kita beramal dan memperbaiki amal. Beramal dan kita ikhlas di dalam beramal. Sebab Maliki Yaumiddin, kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Kenapa kita ingin melakukan ibadah lalu kemudian itu niatnya untuk orang lain? Kenapa lalu kemudian kita melakukan ibadah lalu kemudian kita pamerkan kepada orang lain? Apakah orang lain ini bisa memberikan pahala kepada kita atau justru akan menggugurkan amal ibadah tersebut? Seandainya ibadah ini Allah tidak perintahkan untuk dinampakkan sebagiannya, kita tidak boleh menampakkannya. Karena yang paling kita khawatirkan dari amal ibadah tersebut adalah gugurnya dan tidak diterimanya amal tersebut. Kita berzikir, zikir adalah amalan yang tidak ada syariatnya untuk ditampakkan, maka sembunyikanlah. Doa kita bahwa ini syariatnya tidak ada untuk memperlihatkannya kecuali pada hal-hal tertentu seperti istisqa dan hal-hal yang lain yang sifatnya kepentingan umum, maka sembunyikanlah. Ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya untuk ditampakkan dan ditampilkan, sembunyikanlah. Jangan terbalik. Justru ia sempajak berjamaah yang kemudian merupakan kewajiban masih sirito sinasaba aga nasut tewena rekonita ka loka di masigi. Justru amalan-amalan yang harus disembunyikan justru dia tampakkan. Maka mudah-mudahan aureki apati rofong Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqan, puang, perlihatkanlah kebenaran itu berupa kebenaran dan berikan kami rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan yakumaja, tapi takkan kemudian bentuk bahwa itu adalah sebuah keburukan. Warzuqna ijtinaba, dan ya Allah berikan saya rezeki untuk menghindari perbuatan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keikhlasan di dalam beramal dan baiknya kita di dalam beramal, memperbaiki amal sesuai dengan tuntunan, ini adalah dua hal yang harus senantiasa kita perhatikan dalam ibadah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.